Nama Abdi Sleng menjadi sorotan di lini masa usai ditunjuk mengisi jabatan Komisaris Telkom bukan hanya persoalan kompetensi. Selain Abdi, beberapa pendukung Jokowi juga mengisi posisi komisaris di sejumlah perusahaan plat merah. Apakah praktik yang seolah bagi-bagi jatah ini adalah hal lumrah? Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Toto Pranoto, pengamat BUMN, dan juga ada Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Selamat malam, Mas Fahmi, Mas Toto. Ya, selamat malam, Mbak Fani. Oke, saya ke Mas Toto lebih dahulu. Mas Toto, jadi bagaimana Anda melihat penunjukan Abdi Negara, Abdi Sleng yang mengisi komisaris Telkom? Kalau beberapa orang mungkin bilangnya sah-sah aja, atau juga komisaris hanya berfungsi gitu ya, berfungsi sebagai dewan pengawas saja. Tapi di sisi lain perlu syarat kompetensi untuk orang-orang yang juga mengisi pos direksi dan komisaris di plat merah ini, Mas Toto. Ya, jadi kita harus lihat dulu kepada konsep sebetulnya tugasnya Dewan Komisaris BUMN itu apa begitu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN 19/2003 jelas ya bahwa tugas Dewan Komisaris adalah melakukan monitoring ya dan evaluasi terhadap kinerja direksi ya. Tapi tidak dijelaskan secara detail sebetulnya apa sih yang menjadi kompetensi utama dari Dewan Komisaris. Tapi kemudian ada peraturan Menteri BUMN dibuat tahun 2015 yang menegaskan sebetulnya kira-kira kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Dewan Komisaris, misalnya begitu ya. Di antaranya adalah paling nggak dia cakap, kemudian dia memahami mengenai business nature ya dari perusahaan di mana dia akan menjadi pengawas di sana misalnya ya. Kalau dia menjadi anggota parpol maka dia harus melepaskan posisi jabatannya di parpol dan begitu ya. Jadi dengan potensi seperti itu maka diharapkan pekerjaan sebagai seorang Dewan Komisaris itu memang dikerjakan oleh orang-orang yang memang dianggap cakap dan memiliki kompetensi itu begitu ya. Nah, saya kira dalam konteks seperti ini kita harus melihat saja sebetulnya Telkom itu perusahaan seperti apa gitu ya. Kan kalau kita lihat dalam sisi kemajuan teknologi yang ada, disruption dan segala macam itu kan kita lihat bahwa Telkom sudah akan bergeser ya, bukan lagi sebagai perusahaan sekedar penyedia infrastruktur telekomunikasi ya, tapi lebih banyak sebetulnya bagaimana dia bisa mendapatkan bisnis yang mengenerate lebih besar kalau dia misalnya bisa mengenerate pendapatan lebih baik misalnya dari apa yang kita sebut sebagai pendapatan yang bersumber dari over the top gitu ya. Jadi pendapatan over the top itu apa ya, sebetulnya adalah bagian-bagian pendapatan di mana kemudian perusahaan-perusahaan inovatif yang memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi teknologi kemudian menggunakan jaringan backbone yang ada di infrastruktur telco sebagai alat yang dia bisa jalan begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, macam Google gitu ya, Amazon segala macam, itu adalah contoh dari perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah over the top. Oke. Nah permasalahannya sekarang apakah Telkom sudah cukup punya nggak ya kemampuan untuk mengenerate konten yang lebih besar ya dari pendapatan-pendapatan seperti over the top ini. Ini saya kira yang menjadi masalah sebetulnya ya. Bahwa kemampuan Telkom di sisi itu menurut saya relatif masih belum kompetitif lah ya. Sehingga kalau dari kemudian apa sih sebetulnya maksud tujuan misalnya ya penunjukan komisaris baru ini dari lingkungan seperti itu, saya kira mungkin apakah dimaksudkan juga untuk memberikan sentuhan ya dari sisi penambahan misalnya ya kemampuan mereka untuk bisa mendrive atau juga memonitor ya seberapa jauh sebetulnya bisnis over the top itu kemudian bisa di-create oleh Telkom secara lebih baik ke depannya begitu ya. Sehingga dengan background itu mungkin dia bisa mengawasi apakah kemudian Telkom on the track apa tidak begitu ya. Itu mungkin dari sudut pandang saya seperti itu ya sementara ini. Oke, Mas Toto, ini juga jadi sorotan adalah sebenarnya bukan hal baru karena di beberapa waktu sebelumnya juga ada beberapa relawan atau pendukung Jokowi gitu yang juga ditempatkan di pos-pos penting lah di plat merah di BUMN. Anda menciumnya seperti yang di luar sana juga ini memang ada politik bagi-bagi jatah kah atau seperti apa? Atau mungkin ya sah-sah aja? Ya, kalau itu kan memang secara gampang kasat matanya aja mungkin akan dibilang seperti itu misalnya ya. Tapi kan kita harus melihat bahwa untuk pekerjaan sebagai seorang dekom misalnya ya, kan mereka juga seperti dewan direksi juga setiap tahunnya mereka harus membuat semacam kontrak kinerja lah dengan pemegang saham. Hal ini adalah Kementerian BUMN ya. Jadi dalam kontrak kinerja itu disebutkan apabila misalnya dalam setahun ya terhadap
capaian target yang sudah ditetapkan ternyata tidak tercapai, maka pemegang saham sebetulnya bisa sewaktu-waktu kemudian Merombak. menggantikan mereka ya, either dalam posisi sebagai BOD atau sebagai BOC begitu ya. Sehingga menurut saya kalau memang kemudian mereka tidak perform ya sebagai seorang anggota Dewan Komisaris, sebagai anggota Dewan Direksi, saya kira mekanisme itu bisa dipakai gitu ya. Bahwa kemudian disebutkan mereka tidak perform dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris misalnya atau Dewan Direksi, kemudian mereka akan bisa digantikan ya. Oke. Dan jangan lupa juga bahwa kan sebagai anggota Dewan Komisaris ya, sebagai pengawas ya, kan mereka juga dibantu oleh beberapa organ-organ yang kira-kira akan bisa membantu pekerjaan mereka ya. Misalnya yang paling utama mereka dibantu oleh organ yang disebut dengan komite audit misalnya ya. Lalu ada komite pemantau resiko ya. Lalu kemudian juga ada komite nominasi dan remunerasi dan banyak komite lainnya gitu ya. Sehingga kalau Dewan Komisaris bisa mendayagunakan berbagai macam komite ini dengan bagus, mestinya fungsi pengawasan mereka kepada kinerja direksi BUMN juga relatif bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Sehingga saya kira seberapa jauh lah kemudian berbagai macam orang dengan background macam-macam ini kemudian bisa mengoptimalkan fungsi tersebut ya. Oke. Sebagai seorang Dewan Komisaris yang efektif begitu. Intinya nanti kita akan uji seperti apa dan bisa saja dirombak tadi seperti yang Mas Toto sampaikan. Saya mau ke Mas Fahmi. Kalau itu tadi penerawangan Mas Toto, kalau penerawangan, penciuman, penglihatan Mas Fahmi di lini masa terkait dengan penunjukan ini hot banget dari Sabtu kalau nggak salah saya pantau, Sabtu, Minggu sampai dengan hari ini juga masih jadi isu yang cukup hangat di lini masa. Bagaimana melihat penunjukan Abdi ini? Dari musisi sekarang, dari gitaris sekarang ke komisaris. Jadi kalau saya lihat pertamanya dari volume percakapan memang naik pesat lah ini karena kontroversial dan bersamaan dengan isu KPK. Jadi kalau dari media sosial itu pro kontranya itu adalah paling besar itu memang jelas kontra. Tapi yang menarik juga ada yang pro yang mendukung gitu ya. Nah dari mereka yang kontra itu paling besar itu bukan soal kompetensi iya itu nomor 2 lah gitu. Tapi yang pertama itu kekecewaan publik dengan diamnya Slank selama ini. Jadi sepertinya Slank itu kan menjadi kayak semacam simbol ya, simbol perjuangan melawan membela KPK kan dulu. Nah selama ini kok diam ketika KPK dilemahkan, dan ini kan bersamaan dengan isu KPK dilemahkan sekarang kan. Dan kemudian Slank dapat komisaris, udah langsung. Jadi itu adalah isu yang paling besar yang dihubungkan oleh netizen ya terkait dengan pengangkatan Abdi Slank itu sebagai komisaris. Oke, makanya jadi muncul kan di situ ada tagar Slank penipu. Betul. Ya, selain tentang Abdi Slank itu sendiri. Oke. Jadi baru kemudian yang kedua itu soal kompetensi. Apakah ada hubungannya dengan bidang Telkom tadi seperti yang disampaikan Pak Toto gitu ya. Dan soal bagi-bagi kursi komisaris, saya kira netizen seperti sudah mahfum itu ya, sudah Nggak kaget lah ya. Ya udah wajar lah gitu ya dapat gitu ya. Dan tapi yang menarik ini terakhir kan saham Telkom anjlok ya 3,25%. Itu langsung dihubungkan dengan pemilihan komisaris ini. Oke. Nah, di samping itu ya selain mereka yang kontra, tapi ada yang mendukung, yang pro. Misalnya gini dari Pak Triawan Munaf, terus dari sisi kontra narasi itu disebutkan data-data kiprah tentang Abdi Slank ini di banyak bidangnya ya, misalnya ada di bisnis, di olahraga, di entertainment disebutkan gitu ya, semacam kurikulum vitae-nya kan, yaitu menunjukkan bahwa Abdi ini punya kemampuan di bidang itu. Nah di kalangan katakan influencer atau buzzer ya pendukung Jokowi itu sendiri, mereka melihatnya kadang membandingkan ya, karena ada beberapa yang dapat posisi komisaris itu bukan mereka yang ikut berkeringat awal-awal yang membantu Pak Jokowi dan itu dapat posisi. Nah dia dilihat, nah kalau selain ini udah bagus lah. Abdi ini ikut jelas kontribusinya untuk mendukung Pak Jokowi dari awal gitu. Jadi wajar untuk dapetin dibanding sama orang lain gitu. Dan kemudian juga mereka bandingkan, Abdi ini kan juga ada lah jejak digitalnya sebagai pengusaha itu. Nah, dan pengkritik itu kan mereka yang kerja di APBN, kerja di BUMN sebelumnya, mantan gitu ya pengkritik. Nah, sementara Abdi ini kan juga semen, jadi dianggap ini lebih baik lah, kan bisa bikin pekerjaan dibanding mereka yang hanya dapat gaji dari APBN. Kira-kira itu kalau saya lihat ya di netizen. Oke, menarik tadi Mas Fahmi sampaikan ada penurunan saham Telkom, tapi tentunya ini bukan dikarenakan penunjukan Abdi ya sebagai komisaris Telkom gitu. Tapi apakah dengan penunjukan ini juga, berita ini juga,
ini juga bisa berdampak pada apa saya bilang ya, pada image Telkom itu sendiri, atau mungkin justru opposite ya, sebaliknya ini bisa saja karena latar belakangnya public figure gitu ya, gitaris, musisi, apalagi slang, siapa yang nggak tahu slang, ini bisa saja mendongkrak image dari Telkom itu sendiri. Gimana Mas Fahmi? Kalau ini saya melihatnya dari background saya bukan sebagai pengamat media sosial ya, tapi juga punya background telekomunikasi gitu waktu di kuliah juga. Jadi kalau saya lihat Telkom sekarang ini tantangan terbesar itu kan tentang OTT, tadi Pak Toto sudah cerita ya, over the top, kemudian 5G, kemudian Internet of Things ya, Big Data, Artificial Intelligence. Nah, itulah tantangan dari perusahaan, bukannya Telkom, perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia saat ini. Bagaimana mereka menyiapkan infrastruktur tapi juga harus dapatkan keuntungan. Nah, dalam kaitan itu nanti akan realistis saja. Dalam konteks ini, Citra itu kan dilihat mampu nggak Telkom, yang Pak Toto betul tadi ceritakan adalah mampu nggak menjawab tantangan-tantangan itu gitu. Soal Citra ini sebetulnya sebentar, Mbak. Dalam seminggu ini sudah bisa turun. Jadi orang itu udah lupa lagi dengan slang, dengan isu ini. Minggu depan saya kira sudah nggak jadi pembahasan lagi. Gitu. Oke. Dan bulan depan ya, sudah nggak ada isu lagi. Jadi orang akannya terkait dengan Telkom akan dilihat kinerjanya itu sendiri nantinya. Kecuali kalau mungkin muncul abdi-abdi lainnya gitu ya di posisi komisaris BUMN, mungkin jadi naik lagi nih. Oke, saya balik ke Mas Toto. Mas Toto, kalau misalnya tadi kan Mas Toto udah sampaikan PR-nya A sampai Z gitu lah ya Telkom sekarang. Bagaimana di industri telekomunikasi sekarang. Nah, apakah ini juga akan bisa mempengaruhi atau berdampak dengan citra atau dengan image Telkom itu sendiri? Karena PRS banyak sekali, tantangannya pun juga banyak sekarang. Ya, saya kira mungkin nanti ini korelasinya akan lumayan besar dan langsung lah. Dalam arti bahwa tantangan ke depan itu kan sebenarnya bagaimana Telkom bisa mendapatkan ya portion ya revenue atau pendapatan yang lebih besar dari bisnis yang betul-betul sebetulnya memang orang istilah kenal bilang cuannya itu ada di sana gitu ya. Tadi disampaikan Pak Ismail Fahmi benar lah ya bahwa misalnya kalau misalnya bisnis over the top-nya bisa dia kuasai dengan lebih baik, maka sebagai suatu perusahaan telekomunikasi saya kira kemudian dia bisa gabungkan lah ya, dia punya kemampuannya itu juga dengan kemampuan menciptakan konten-konten yang bagus, menciptakan aplikasi-aplikasi yang betul-betul berguna dan bisa mengenerate pelanggan yang lumayan biasa besar lah begitu ya. Itulah sebabnya kenapa juga kemudian di dalam jajaran direksi Telkom ya beberapa waktu lalu kan juga kemudian rekrut profesional dari lingkungan seperti itu ya. Artinya memang supaya kemampuan mereka di sisi konten itu bisa lebih dikuat lah begitu ya. Dan saya kira kedepannya juga jangan lupa bahwa kita sudah memasuki era 5G sekarang ya. Dan itu saya kira juga menjadi bisnis masa depan yang betul-betul juga harus dikelola dengan baik lah ya. Sehingga saya kira kalau fundamental Telkomnya bisa dijaga, kemampuan mereka untuk bisa mengalokasikan capex-nya itu relatif cukup besar per tahunnya, dalam rangka investasi terhadap teknologi dan berbagai macam infrastruktur yang dibutuhkan, saya kira itu akan bagus ya. Tapi tadi kembali harus diimbangi dengan kemampuan kreatif atau konten juga yang tinggi begitu ya. Sehingga nanti kita tidak dikenal Telkom hanya sebatas sebagai perusahaan penyedia sarana infrastrukturnya saja. Oke, Mas Toto, kalau tadi kan Telkomnya ya, kalau kita berbicara general lah ya BUMN, apakah dengan hal yang seperti ini bagi-bagi jatah posisi di plat merah, kalau ini tetap terjadi ke depannya, bisa saja mempengaruhi citra dari BUMN itu sendiri? Menurut saya kan BUMN itu tidak hidup dalam suatu lingkungan yang vakum gitu ya. Dia kan bergerak dalam lingkungan di mana berbagai macam variabel stakeholders berusaha untuk mempengaruhinya begitu ya. Nah saya kira pilihan-pilihan itu untuk kemudian bahwa kemudian ada penunjukan-penunjukan yang kemudian dianggap oleh sebagian besar publik ya, nah, tidak terlalu tepat dan segala macam, saya kira memang kemudian harus dibuktikan ya bahwa apakah benar apa enggak penunjukan itu memberikan sentimen positif atau tidak terhadap BUMN di mana mereka ditempatkan sebagai apakah dewan direksi atau dewan komisaris ya. Jadi menurut saya mekanisme formal yang sudah ada di mana mereka setiap tahun harus melakukan kontrak kinerja itu ya dilakukan saja dengan cukup cermat begitu ya. Jadi kalau mereka tidak bisa perform, tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan ya dalam setiap rencana bisnis pada awal tahunnya begitu, saya kira itu haknya dari pemegang saham Kementerian BUMN kemudian untuk bisa menggantikan mereka dengan calon-calon lain yang lebih capable saya kira. Oke,
Jadi tunjukkan dan buktikan bahwa bagi-bagi jatah posisi ini bisa berbuah apresiasi dan juga prestasi ya begitu ya di kemudian hari. Terima kasih Bapak-bapak, Mas Toto Pranoto dan juga Mas Ismail Fahmi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.